Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran produktif gambar teknik bersama Ibu Sela. Oke, untuk pekan ini kita masuk ke materi proyeksi ortogonal. Dengan mempelajari materi proyeksi ortogonal ini, nantinya diharapkan para taruna-taruni dapat membedakan gambar proyeksi ortogonal pada kuadran 1 dan kuadran 3, dan dapat mengaplikasikan gambar proyeksi tersebut dengan baik dan benar. Ortogonal itu apa sih? Proyeksi ortogonal itu merupakan proyeksi titik, garis, bidang, dan benda yang tegak lurus terhadap proyektornya. Nah, proyektor itu sendiri merupakan garis yang memproyeksikan suatu objek terhadap bidang proyeksinya. Jadi, si proyeksi ortogonal ini berfungsi untuk memproyeksikan objek atau benda 3 dimensi ke dalam bidang gambar 2 dimensi. Proyeksi ortogonal ini terdiri dari dua jenis atau dua macam, yaitu ada proyeksi Eropa atau biasa disebut proyeksi kuadran 1 dan proyeksi Amerika atau yang biasa disebut dengan proyeksi kuadran 3. Dalam penggunaannya, perbedaan proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika ini dapat dilihat dari peletakan bidang proyeksinya. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah proyeksi Amerika ya, di mana proyeksi Amerika ini merupakan proyeksi sudut ketiga atau kuadran 3, di mana hasil pandangan proyeksinya itu ditampilkan sesuai dengan arah pandangannya. Nah, berikut itu ada gambar simbol proyeksi Amerikanya ya, yang biasa kita gunakan dalam gambar teknik sehari-hari. Kalau proyeksi Amerika itu tadi letak bidangnya searah dengan arah pandangnya, nah kalau di proyeksi Eropa ini, atau proyeksi sudut pertama, atau proyeksi kuadran 1, itu letak bidangnya berlawanan dengan arah pandangnya. Misal hasil pandangan sebelah kanan ditampilkan di sebelah kiri. Nah, berikut ini simbol dari proyeksi Eropa ya. Nggak ada perbedaan bentuk dari simbol proyeksi Amerika, hanya saja ditukar letak posisi buletannya ya. Kalau yang tadi proyeksi Amerika buletannya di sebelah kiri, nah kalau yang Eropa ini buletannya di sebelah kanan. Berikut ini adalah cara memproyeksikan suatu objek 3 dimensi dengan proyeksi Amerika. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum memproyeksikan sebuah objek, yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu bidang yang akan dijadikan tampak depan. Karena bidang yang dijadikan tampak depan biasanya adalah bagian bidang yang paling mewakili bentuk dari objek secara keseluruhan. Nah, bisa dilihat ini ada pengamat. Jadi kalau di proyeksi Amerika ini, bendanya itu tetap, tapi orangnya atau pengamatnya yang berpindah. Ketika ingin menggambarkan bagian tampak depan, si pengamat berada di sini. Bendanya nggak pindah ya. Di sini, maka bagian yang terlihat yang diproyeksikan sebagai tampak depan adalah bagian B dan bagian A. Nah, ketika ingin memproyeksikan bagian sebelah kanan, si pengamat ini pindah ke bagian kanan objek tersebut. Kan kalau proyeksi Amerika itu proyeksi yang sesuai dengan arah pandangnya ya. Nah, jadi bagian yang terlihat seperti ini, atau bagian diproyeksikan menjadi seperti ini ya. Ini garis nyata karena terlihat langsung di bagian sebelah kanan. Nah, berikutnya ini ditaruh di bagian bawah. Jadi yang diproyeksikan adalah bagian bawah. Ini kenapa garis putus-putus? Karena garis ini menandakan adanya bagian atau ruang yang tidak terlihat di seberang benda atau objek tersebut. Nah, kan ini bagian C, D, E. Bagian karena yang diproyeksikan bagian bawah, jadi menggunakan garis putus-putus ya. Nah, Ibu ulangi sekali lagi, proyeksi Amerika itu sesuai dengan arah pandangannya ya. Jadi bagian depan diletakkan seperti ini, di bagian sini. Nah, bagian kanan diletakkan di sebelah kanan, bagian bawah di sebelah bawah, karena ini yang diproyeksikan bagian bawah, jadi yang digambarkan bagian bawah. Masih di proyeksi Amerika, Ibu mengingatkan kembali bahwa proyeksi Amerika itu adalah letak bidang yang sesuai dengan arah pandangnya ya. Apa bedanya dengan yang slide sebelumnya tadi? Kalau slide sebelumnya tadi yang diproyeksikan adalah bagian bawah, maka diletakkan gambar proyeksi 2 dimensinya itu pada bagian bawah. Nah, ini contoh kedua, ketika yang diambil itu bagian atas. Maka karena letaknya sesuai dengan arah pandangnya, jadi ini ditukar. Bagian atas diletakkan di sebelah sini, dan bagian depan diletakkan di kuadran 3 ini ya. Bagian kanan tetap, karena sesuai. Sebelah kanan ya digambarnya di sebelah kanan.
sebelah atas, bagian atas digambarkannya bagian atas, dan karena dia dilihat dari atas maka dia pakai garis yang nyata ya, yang tebal, tidak putus-putus. Kalau bagian bawah tadi kan pakai garis putus-putus karena menandakan bagian tersebut tidak terlihat. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian proyeksi Eropa, di mana proyeksi Eropa itu letak bidang proyeksinya berlawanan dari arah pandangnya. Nah, kalau di proyeksi Amerika tadi, pengamatnya itu berpindah tempat. Kalau di proyeksi Eropa ini, pengamatnya tidak berpindah tempat ya, tetap stay di sini. Untuk tampak depan, gambar tampak depan yang terlihat sama ya, bidang B dan A. Nih, seperti ini. Nah, untuk tampak atas pun juga sama, C, D, dan E. Nah, di mana bedanya sama proyeksi Amerika? Tadi kalau yang proyeksi Amerika kan searah dengan arah pandangnya, maka ketika digambarkan tampak atas, dia digambarkannya di bagian atas. Nah, kalau Eropa, tampak atas digambarkan di bagian bawah. Begitu juga dengan yang bagian kiri. Untuk melihat bagian kiri, karena si pengamat ini tidak berpindah, maka benda ini diputar. Diputar jadi terlihat bagian kirinya seperti ini ya. Ini garis putus-putus seperti yang udah Ibu sampaikan di slide sebelumnya, bahwa ini menandakan adanya bidang atau ruang yang tidak terlihat di seberang objek tersebut, di bagian sini nih. Nah, tampak kirinya kan begini doang. Nah, ini juga kebalikan ya letaknya. Pokoknya kalau si proyeksi Eropa ini tuh kuncinya, intinya tuh dia berlawanan, berkebalikan. Jadi yang digambarkan tampak kiri, tapi digambarkannya di bagian kanan. Kalau tadi yang Amerika kan bagian sebelah kanan ya digambarkannya di bagian kanan ya. Kalau ini enggak, digambarkannya di bagian kanan tapi tampaknya tampak kiri, seperti itu ya. Berikut ini ada tata cara menggambar proyeksi ortogonal, yaitu satu, membuat garis tepi. Ini wajib banget ya, harus buat garis tepinya dulu. Lalu membuat etiketnya. Ini juga sangat wajib. Yang ketiga, memilih bidang gambar yang akan diproyeksikan. Yang keempat, menentukan bagian depan objek dari benda tersebut. Yang kelima, menggambar atau memproyeksikan objek 3 dimensi tersebut ke dalam gambar 2 dimensi. Sekian penjelasan dari Ibu terkait materi proyeksi ortogonal ini. Silahkan dikerjakan tugasnya pada slide berikut ini. Jangan lupa difoto dan diupload ke Google Classroom. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.